Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kampung bersambar. Hari ini kita bersama 3 tim yang sama bersama Mas Rudi dan Mas Wahyu. Hari ini kita akan keliling RT 07 suasana malam. Jangan lupa untuk melihat. Ya apa kabar rek? Balik mana nang channel kesayanganmu iki. Saiki aku lagi nyangruk nang RTV itu tuh Sekar. Pemandangan sing manake. Ini kita udah masuk gang berapa Mas Wahyu? Ini gang 3. Gang telu RT 7. Iki ana tulisan apa iki? Jan Boys maksudnya apa? 007 maksudnya. Jan Boys itu. Artinya apa? Jan Boys RT 07. Ayo, artinya apa ini? Ya berbenah karena mengikuti kampung Lomba Boys kita menamakan diri dengan Jan Boys supaya atau 7 Boys gitu maksudnya. Oke ya ini Gang Pitu Boys. Nah, kita akan keliling nang gini, ayo Mas Ayu. Oke, kita akan lihat tanaman-tanaman. Nah, ini ada Mas Rudi sama Mas Lukman untuk menjelaskan ini tanaman apa ya dek gini. Yang ada di sini itu ya. tanaman apa aja? Sansevieria ya. Ini Malaysia ini ada mawar, ini Sansevieria, ini ada Jupiter plant. Ya ini Jupiter masih ya. Ini Sansevieria. Ini krokot varicata ini. Ini krokot varicata namanya. Ya. Ini konsepnya dipasang untuk taman apa namanya? Taman anggur vertikal garden ya, Pak. Ya, Seperti apa vertikal garden gitu? Pergola ini taman anggur. Aman anggur. Iya, pergola. Ini no anggur ini. Yang itu, yang ini ya. Yang ada anggurnya di sana. Ini barusan udah panen. Oh, sudah dipanen. Ada yang sudah tumbuh lagi. Oke. Ini masih ini barusan dipanen ya jadi ini ya. Bentuk tanamannya seperti ini. Yang barusan Iya. dipanen Mas Haji. Oke, kita akan lanjut ke bagian temboknya. Ada tulisan apa ini? Tulisannya apa itu tembok ini? Sampai Green Park. Nah, ini ada tanaman-tanamannya ada di bawah. Ya, ini tanaman bunga wali songo. Ya, ini bunga wali songo. Ini wali songo ini ya, Mas Haji. Nah, ini wali songo. Ini bunga apa? Ini philodendron jari ya ini ya. Ini philodendron jari namanya. Nah, ini apa ini? Plastik ya? Hiasan aja lagi. Hiasan. Bikin aja. Ya. Ya ini jangan aku layu ya. Ini sama ini bahannya apa dari hiasan ini? Nah, oh ini sih plastik. Ini plastik ya. Bahannya dari plastik. Dari plastik apa? Kalau kasih tumbuhan soalnya nggak bisa tumbuh itu. Ya, buat tanaman. Sansevieria banyak orang yang bilang ini zaman tua. Pasal 3 Sansevieria. Ini pandan. Ini biasanya buat warga itu buat pewarna alami kue. Nah ini. Dan juga ini. Ini Wijaya Kusuma ya Mas. Ini dari bahan apa ini? Bahan gas oli. Kaleng oli. Botol oli ya. Mesin. Dari oli. Oli mesin. Oh, bekas oli mesin ke wadah. Untuk tanaman apa ya oli mesin? Ini air terjun. Nah, terjun. Oke ya, ini taman vertikalnya. Di atasnya itu kalau ada itu ada anggurnya ya. Sekarang masih nggak ada, karena sudah dipanen. Ini yang merah-merah ini? Bunga? Bunga krokot. Kita hari ini masuk ke bagian tengah, yaitu pada bagian tembok yang tulisan Green Smart Living. Nah, ini mungkin bisa jelaskan sama Mas Lukman atau Mas Smart Rudi. living adalah hidup yang cerdas yang ramah lingkungan. Dan kita juga pakai ini lampunya adalah lampu solar cell. Oh ini ya, Ya, hasilnya. tanpa kabel solar cell. Kemudian potnya ini terbuat dari limbah popok. Oh limbah apa pampers? Ya, limbah pampers sama dari limbah foam yang muncul limbah foam. Yang bawah-bawah ini? Yang limbah bawah ini adalah potongan dari vertikal itu sama pergola, kita manfaatkan daripada terbuang, kita manfaatkan untuk rak-rak pot, gantungan pot. Oke, ini ya, ini bentuk taman vertikalnya ada pada bagian tembok.
Kalau ini bayam Brasil. Nih. Iya. Nah, ini bayam Brasil yang dulu sangat banyak sekali ini di RW 1. Ini bisa dimakan ya, dimasak untuk masak Bisa campuran buat masakan peyek iya, dan krep sayur. Nah, ini pakai lampu LED. ini susunan juga tamanya. limbah botol minuman air mineral kita manfaatkan. Oh, ini ya. Iya. Ini kayak minuman Pak. Ini bawahnya, ini atasnya. Nah, di sini nih tempat sing paling paling bagus ini itu penataannya dari segi elemen estetikanya ini bagus ini kalian bisa melihat di sini. Nah, ini seperti yang ini bisa dijelaskan. Ini bisa konsepnya seperti ini, seperti apa ini maksudnya? Ini daerah sini. Ya kita Yes. konsep yang seperti alami aja dari tumbuhan alami ini kita bikin sendiri ini dari dari sisa-sisa kemarin dari semen sama pasir sama bagian besi yang kita pakai untuk mendirikan pergola kemarin, sisanya kita bikin untuk mainan-mainan ini, ornamen-ornamen ini. Kita akan lanjut masuk ke bagian tengah RT 07, yaitu tentang penataan tamannya. Ini kita masuk ke Kampung Proklim 07 Rawo. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk penataan pada Kampung RT 07. Ini juga penataannya dari warga Kampung RT 07. Nah, mungkin ada bisa jelaskan. Dari limbah juga, kemarin limbah kaleng cat sama dari limbah foam kita buat untuk mainan air. Itu ya? Iya. Oh, itu ada limbah Itu foam limbah dan sepatu juga buat kita pom. nah, sepatu. Ini solar cell. Ini solar cell. Lampunya kita banyak kan. Ini LED. Ini tamannya nih. Ini settingan taman atau memang ada penghuninya? Ada penghuninya. Saya sendiri penghuninya. Iya. Nah, ini bisa dibuatnya sebenarnya apa? Biasanya untuk pertemuan ini. Enggak juga, kadang-kadang kalau pas dulu sering kumpul-kumpul di sini sebelum kita punya sekretariat. Oh. Ke sana kadang-kadang teman-teman itu penggiat sering kumpul di depan ini. Wah, oke, kita lanjut. Nah, ini ya tempatnya. Ini bagus sebenarnya kalau buat kumpul-kumpul ini. Saya kira tadi kayak konsep kafe. Asik ya. Ini sudah kita masuk ke area bagian tengah. Poktan ini kelompok apa Poktan ini? Iya. Jelaskan Poktan. Dari Poktan kita juga ikut kelompok Poktan Dewi Sri. Kebetulan kalau di RT 7 itu kelompoknya namanya Gunung Lawu ini. Nah, ini Dewi Sri Gunung kelompok Lawu. Poktan Dewi Sri Iya, Gunung dari Lawu. Gunung Lawu ya. Ini juga ada jalur evakuasi. Oh, ini tadi ya. Ini yang dari lomba. Lomba kamu boys. Nah, ini lomba kamu boys yang dilaksanakan kemarin hari Senin. Oke, kita lanjut ke sini. Kemarin kita sudah siang di sini ya, kita mulai dari sini. Ya, bagian taman-tamannya akan dijelaskan oleh Mas Lukman. Nah, itu ada Ini bibit penamaan. mentega alpukat. Dari potnya kita gunakan dari limbahnya bekas tong sampah yang tidak kepakai, yang sudah rusak kita bikin. Ini ada tanaman buah mangga, Mangga ya? gadung. Mangga gadung. Terus ada lagi. Oh, ini ada kelengkeng nama talada. Budidaya tanaman ini tuh biasa nih, ini dipakai untuk warga sendiri atau dibudidayakan untuk dijual? Sementara ini kan kita lahannya terbatas, jadi kita manfaatkan untuk konsumsi sendiri sama teman-teman penggiat. Kalau pas kumpul-kumpul bisa nanti kalau panen ya kita makan rame-rame lah bareng sama. Oke, akan ya. Konsumsi kalau kita lagi nongkrong bahas lingkungan. Oke, jadi di RT 7 ini banyak sekali tanaman-tanaman buah-buahan dan sayuran yang bisa dikonsumsi oleh warga sendiri. Tapi kalau produksinya besar bisa diperjualbelikan. Ini ada bayam Bayam berhasil. berhasil. Ini yang paling banyak ya ini.
Ini yang bisa dikonsumsi dan banyak sekali di sini di RT 07. Oke, kita lanjut sampai ke belakang. Kemarin kita datangnya sini suasananya pas siang ya? Pagi ya. Pagi hari kita ke RT 7 kemarin. Oke, ini sudah kita masuk ke makin ke dalam. Ini suasana malam di RT 07. Satu sudut taman vertikalnya sudah ada anggur yang berbuah. Ini. Oh ya, itu kelihatan. Ini juga di sini juga ada. Nah, itu yang besar. Nah, ini biasanya kalau di sini biasanya dipakai apa? Dimakan sendiri atau untuk warga? Oh, sama anak-anak itu biasanya yang Iya. panen Untuk sendiri. makan sendiri. lah. Produksi massal. Iya, biasanya produksi massal. Tanamannya di sini aman ya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang ngambil anggurnya. Ada aman. Aman. Nah, ini kalau posko suasananya malam. Nah, ini di sini poskonya buat kegiatan untuk bertemu. Itu ada Pak Purwo. Purwo. Sama komandan pos itu, Sama Ya. komandan. sama koordinator RT itu Ya. dari RT 1. Nah, itu ketua komunitas. Ini di rumah ini yang rumahnya saat ini asli kepada apa ini? Bentuk tanaman-tanaman salah satu rumah paling pojok. Nah, ini taman sirih. Diri. Ini bagi yang membutuhkan bisa minta di sini. Ini mintanya gimana? Izin ke siapa dulu biasanya? Ini Pak RT ya bisa. Bisa minta izin ke Pak RT-nya untuk minta. Nah, ini bagi yang membutuhkan. Nah, di sini banyak sekali di RT 7 ini. Kalau ini anggur red rose. Nah, ini namanya anggur red rose. Nah, ini bentuk tanamannya seperti ini. Nah, ini juga masih banyak tempat-tempat. Nah, ini ada palem. Pokoknya berminat berkunjung ke RT 7. Strawberry juga Strawberry ada banyak macam-macam buah-buahan. Nah, di sini. Nah, ini potensinya di RT 7 adalah buah-buahan. Bener Mas Bayu? Oke. Ya. Oke. Nah, monggo. Oke, kita akan menuju ke Taman Baca Suasana Malam. Kemarin kita berangkatnya suasana. Nah, ini namanya Gang Gang kelinci. Kelinci. Gang kecil tapi anak kecilnya banyak. Nah, ini yang kemarin ini yang di Baru yang sana ini. Ini tamannya Taman Vertikal. Karena malam kalau malam di RT 7 ya, ini taman yang waktu itu kita bahas ya di sini. Nah, ini tamannya. Kalau ini sirih merah. Nah, ini sirih merah. Banyak sekali di sini. Ini suasana malam kalau minggu pagi untuk kegiatan senam KJS. Nah, ini kalau suasana malamnya di RT 7. Nah, ini suasana kursi malam hari. Nah, suasana di sini malam hari bagaimana Wahyu? Ya, gini. Ya kalau malam kadang ada, kalau di Taman Baca situ kadang ada ya anak-anak kecil kadang membaca buku ya, kadang bermain game, kadang ya kita di situ. Oh, di situ ya, untuk kegiatan bermain game. Ini pusat kegiatannya. Nah, itu suasananya malamnya RT 7 gang piro ini? Gang berapa? Ini gang 4. Gang 4. Nah, ini suasana malamnya. Kalau pagi ya, kalau pagi di sini ya dibuat senam KJS. Malam-malam ya gini suasana. Suasananya tenang dan dingin di sini. Suasananya kalau malam minggu bagaimana Mas? Malam Sabtu sama malam Minggu anak-anak usia sekolah SMP, SMA, SD dan anak kecil balita banyak kumpul di sini, baca-baca buku di sini. Sekalian bisa dia browsing-browsing untuk mata pelajaran yang PR itu bisa langsung ada fasilitas wifi. Tetap dikontrol oleh Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat sini. Oke, warga kampung Besambiar, ini suasana malam di pos RT 07 yaitu di bagian Taman Baca. Nah, hari ini kita akan bertanya sama Bapak RT mengenai bagaimana konsep penciptaan karya Taman Baca ini.
Hai, silakan pertanyaan. Assalamualaikum Pak RT, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa yang melatar belakangi ide pendirian Taman Baca di RT 7 RW 01 ini? Sebetulnya ide ini adalah ide dari para tokoh yang ada di RT 7 karena melihat kekhawatiran dari anak cucu kita yang sering tidak ada tempat untuk bermain. Kekhawatiran itu timbul karena saking khawatirnya takut main keluar, kemudian setelah pergaulan. Untuk itu yang melatar belakangi berdirinya Taman Baca ini. Yang kemudian, sejak kapan Taman Baca ini mulai beroperasi dan dimanfaatkan oleh warga? Kalau dari proses pembangunan itu sekitar bulan Maret sama April 2024. Kemudian baru mulai awal beroperasional sejak Mei dan penuh dengan beberapa fasilitas yang ada itu sejak bulan Juni lah gitu. Seperti adanya wifi, kemudian lampu, kemudian TV sama tambahan beberapa buku itu mulai Juni sudah mulai komplit lah. Namun tidak menutup kemungkinan juga dari warga kadang-kadang ada yang menyumbangkan buku dan kita juga berupaya untuk selalu mengupdate buku biar anak-anak nggak bosan dengan buku-buku yang sudah dibaca seperti itu. Apa saja tujuan utama didirikan Taman Baca ini bagi warga RT 7, khususnya dalam meningkatkan minat baca dan literasi? Pertama tujuannya yang jelas adalah karena kita juga menyadari bahwasanya literasi yang ada di masyarakat Indonesia cukup minim, sehingga untuk itu dengan adanya Taman Baca kita mengharap agar minat membaca dari generasi muda kita, terutama kekhawatiran orang tua terhadap putra putrinya juga bisa tersalurkan lah dengan adanya Taman Baca ini. Sekalipun pada awalnya sedikit dipaksakan karena tidak bisa dipungkiri adik-adik kita, anak-anak kita adalah terlalu candu dengan gadget. Namun secara perlahan kita coba untuk untuk membatasi lah ketergantungan dengan gadget. Kita coba untuk bisa membaca, kemudian belajar bersama, berinteraksi dengan sesama, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, siapa saja yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Baca Popeye ini? Yang terlibat aktif tentunya ya atas saran dari tokoh yang ada di RT 7, kemudian juga dari tingkat RW juga. Namun juga kita juga melibatkan anak-anak yang sekiranya diberi pembelajaran untuk berorganisasi. Ya tentunya anak-anak usia pelajar mulai dari SMA, SMP dan SD kita libatkan bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya mengelola Taman Baca. Kalau dalam hal ini adalah perpustakaan ini. Jadi hampir semuanya terlibat karena kita ingin partisipasi masyarakat aktif sehingga keberadaan Taman Baca ini bisa dirasakan oleh seluruh warga atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kenapa harus dinamakan Popeye ini, Pak RT? Sebetulnya Popeye ini konsepnya sudah beberapa tahun yang lalu. Popeye ini kepanjangan dari Pojok Pecinta Bayam. Kebetulan di tahun 2021-2022 itu ada lomba kampung bersinar. Nah, kebetulan RT 7 menjadi lokus dari Bayam Brazil, sehingga ide itu muncul dari tokoh yaitu Bapak Ketua RT yang lama. Kita namakan Popeye karena Popeye juga dulu adalah film kartun yang cukup digemari oleh anak-anak. Harapan juga nanti Bayam itu karena kebanyakan anak sekarang kan suka sayur, sukanya yang instan-instan. Jadi harapannya anak-anak itu suka Popeye, berarti suka dengan Bayam Brazil terutama. Makanya Taman Baca pun kita ambil konsep yang lama biar linear dengan program-program yang lama sampai dengan saat ini. Popeye adalah kepanjangan dari Pojok Pecinta Bayam. Untuk bayam-bayamnya kita sudah lihat tadi ada di Gang 3. Kemudian nanti secara bertahap kita juga ajari adik-adik kita atau anak-anak kita untuk bagaimana bercocok tanam dengan bayam, karena proses perawatannya cukup gampang dan penanamannya juga simpel. Nanti dari teman-teman pecinta lingkungan juga bisa menduplikasi ilmunya ke adik kita. Oke, hari ini kita sudah di bagian sesi akhir. Kita sudah keliling dari RT 7 menuju ke Kampung Taman Baca. Oke, kita sudah ketemu dengan warga-warga RT 07 RW 01. Oke, ini ada jargonnya ya biasanya di RW 01. Mungkin ada bisa nyebutkan jargonnya. Ya, kita komando, kemudian nanti teman-teman yang jawab memberikan semangat. Ingat,
Salam satu jiwa. Arema. RW 1 Maju. Kampung Boys Pesuamiar. Mantap.